Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Bersama saya Syakina Haryanti. Kali ini kita akan membahas topik yang sungguh menarik nih. Wah, apa tuh Kak? Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai mazhab tasawuf. Nah, sebelum kita bahas tuntas nih, teman-teman tahu nggak sih apa itu mazhab? Jadi, mazhab adalah istilah yang digunakan dalam ilmu-ilmu keislaman untuk merujuk pada metode dan pendekatan tertentu dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Nah, mazhab tasawuf itu ada berapa, Kak? Ada 4 dong. Yang pertama ada tasawuf sunni, tasawuf irfani, tasawuf falsafi, dan tasawuf syiah. Oke, kita akan bahas satu persatu nih. Yang pertama ada tasawuf akhlaki atau sunni. Nah, mazhab ini itu merupakan suatu tasawuf yang berkonsentrasi kepada teori-teori perilaku akhlak serta teori budi pekerti. Nah, dalam tasawuf sunni memiliki sistem pembinaan akhlak yang disusun sebagai berikut. Yang pertama ada takhali, sebagai suatu langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi. Takhali ini merupakan suatu usaha mengosongkan diri dari suatu perilaku tercela. Yang kedua ada tahali, merupakan suatu upaya untuk mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, serta akhlak terpuji. Nah, tahapan tahali kemudian dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. Yang terakhir ada tajalli. Nah, kalau ini tuh konsepnya yang penting dalam tasawuf, yang merujuk pada manifestasi atau penampakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Yang kedua ada aliran mazhab tasawuf falsafi. Nah, kalau ini tuh aliran tasawuf yang menggabungkan pendekatan mistis dengan pemikiran rasional dan filsafat. Ajaran ini bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan atau ma'rifatullah dan realitas kehidupan dengan menggunakan pendekatan rasional dan intelektual. Nah, tasawuf ini juga kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli sufi sekaligus filsuf. Tasawuf falsafi juga mengajarkan tentang pentingnya memfaknakan, menafikan, meluluhlantakkan sifat-sifat tercela yang bersemayam dalam diri, seperti keserakahan, keangkuhan, kesombongan, keputusasaan, merasa paling benar, dan sifat-sifat nasutyah lainnya. Tokoh dan konsep dalam tasawuf falsafi yang pertama ada Al-Hallaj, menawarkan konsep hulul, yaitu Tuhan bersemayam dalam diri manusia. Yang kedua ada Suhrawardi, itu mengembangkan konsep iluminasi, yaitu pemahaman tentang cahaya ilahi dalam diri manusia. Yang ketiga ada Ibnu Arabi, itu menawarkan konsep wahdatul wujud, kesatuan wujud, yaitu kesatuan Tuhan dan alam semesta. Yang terakhir ada Abu Yazid Al-Bustami, yaitu mengajarkan konsep fana dan bako, yaitu penyatuan dengan Tuhan dan keberadaan abadi. Nah, yang ketiga ada aliran mazhab tasawuf irfani. Nah, mazhab ini berfokus pada pengalaman mistik dan pengetahuan langsung tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ajaran ini itu menekankan pada penyucian diri, pemurnian hati, dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cinta dan kasih sayang, serta menekankan pentingnya pengalaman spiritual langsung dalam mencapai ma'rifah. Yang ketiga ada tasawuf syi'i atau syiah. Nah, tasawuf ini tuh beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena ia memiliki kesamaan esensi dengan Tuhannya. Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Taftazani, kemudian melihat kedekatan serta kesamaan antara tasawuf falsafi dengan tasawuf syi'i terkait pandangan hulul atau ketuhanan iman-iman mereka. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.